Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Selamat bertemu kembali dengan saya Muhammad Ajib di channel Kampung Ilmu Al-Falah. Channelnya orang-orang yang tetap semangat dan istiqomah mencari ilmu. Pada kesempatan ini saya akan meneruskan pelajaran materi dasar keislaman yang ke-7 yang akan membahas makna ilah, makna ilah. Kalimat Allah, ada yang berpendapat dari kalimat aliha ya'lahu ilahan. Aliha artinya yang menenteramkan. Tapi ya arti yang lebih luas bahwa lafal aliha ini mengandung makna sakana ilaihi. Dia merasa tentram kepadanya. Juga mengandung artinya istajara bihi. Dia merasa terlindungi olehnya. Juga mengandung artinya ishtaqa ilaihi. Dia rindu kepadanya. Dan juga mengandung wala abihi, cinta dan atau cenderung kepadanya. Nah, kalau sudah 4 ini tercakup di dalam diri seseorang, maka seseorang itu namanya abadahu, mengabdi kepadanya. Dan pengabdiannya orang yang sakana ilaihi, istajara bi istaqa ilaihi wala abihi, maka itu bukan sembarang pengabdian, tapi pengabdian yang kamalul mahabbah, pengabdian yang dilandasi dengan semangat sangat menyintai. Kamalut tadzalluli, dengan semangat sangat merendahkan diri. Dan kamalul khudu'i, semangat sangat tunduk dan patuh kepadanya. Itulah kandungan makna aliha. Sekarang masdar daripada fi'il madhi aliha ini adalah ilahun atau al-ilahu. Sering diterjemahkan artinya Tuhan. Kandungan daripada makna al-ilah itu adalah al-marhub yang diharapkan, al-marhub yang ditakuti, al-madbu yang diikuti, al-mahbub yang dicintai. Nah, kalau orang itu sudah mengharapkan pada sesuatu, takut pada sesuatu, ikut pada sesuatu, dan mencintai secara bulat pada sesuatu, maka seseorang itu berarti telah menjadikan sesuatu itu sebagai yang disembah atau al-ma'bud. Mengapa sesuatu itu disembah? Karena sesuatu itu sahibul walayah, pemilik segala loyalitas atau kesetiaan. Sahibut ta'ah, pemilik segala ketaatan. Dan sahibul hakimiyah, pemilik tunggal kekuasaan. Sesuatu itu tidak ada lain hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Selain itu tidak ada. Sahabat Kampung Ilmu yang berbahagia, makna ilah yang sebenarnya dapat kita pahami dari akar kata yang membentuknya, yaitu aliha. Ilah terbentuk dari kata kerja aliha. Dalam bahasa Arab, aliha itu atau al-ilah itu berarti satu, merasa tentram kepadanya, sehingga ia asyik maksud dengannya dan enggan meninggalkannya. Itu arti yang pertama. Yang kedua artinya berlindung dengannya, karena kagum kepada kekuatan, kehebatan, dan kekuasaannya. Kandungan makna yang ketiga dari kata aliha itu adalah rindu kepadanya, karena keberadaannya memberikan rasa tentram dan aman, sehingga ia berusaha untuk selalu dekat dengannya.
Kandungan makna yang keempat dari Alia adalah sangat menyintainya dengan ketulusan hati. Mengapa menyintai? Karena 3 hal tersebut yang sudah saya sebutkan di atas. Nah, jadi 4. Bila keempat hal ini diketahui, dirasakan, dan atau diyakini, maka ia akan menyembahnya. Maka dia akan menyembahnya dan siap mengorbankan apa saja karenanya. Bahkan kalau perlu jiwa dan raganya pun dikorbankan demi cinta yang menenteramkan, melindungi, dan selalu ia rindukan itu. Orang mengilahkan atau mempertuhankan sesuatu karena ia merasa bahwa sesuatu itu sempurna, hebat, dan menenteramkannya. Karena sesuatu itu dapat memberikan jaminan dan perlindungan. Karena sesuatu itu dapat memberikan jaminan dan perlindungan. Karena itu ia merindukan kepada sesuatu itu dan menyintainya, bahkan menyembahnya dengan segenap cinta, dengan penuh kerendahan hati dan segala ketundukan. Segala sesuatu yang mendapat perlakuan demikian selanjutnya disebut ilah, al-ilah, yang dalam bahasa Indonesia disebut Tuhan. Di dunia ini banyak hal yang diperlakukan sebagai Tuhan selain Allah atau bersama Allah, meskipun sebenarnya secara objektif tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan sedikit pun. Demikian itu karena betapapun hebatnya, pasti memiliki kekurangan dan keterbatasan. Di dunia ini ada banyak orang yang seperti menuhankan sesuatu, entah itu berupa ideologi, partai, tokoh, kekayaan, harta benda, anak, warga, dan lain sebagainya. Mengapa mereka dianggap mempertuhankan? Karena dia memperlakukan sesuatu itu dengan makna-makna 4 atau 5 tadi yang saya sampaikan. Pengalaman Nabi Ibrahim alaihissalam saat mencari Tuhan sangat berharga bagi kita. Pada setiap benda yang beliau kagumi dan dia mengiranya sebagai Tuhan, ternyata selalu ditemui kekurangannya. Sehingga akhirnya Nabi Ibrahim mengambil kesimpulan bahwa semuanya itu bukan Tuhan. Tuhan yang sebenarnya dan berhak mendapat perlakuan seperti di atas berdasarkan pengamatan dan pengamalannya adalah yang menciptakan segala yang ada di langit dan di bumi. Berangkat dari makna bahasa di atas, ilah, al-ilah, maknanya adalah sesuatu yang diharapkan karena ia memiliki kekuasaan, dapat memberi manfaat, dan mengabulkan permintaan orang yang berharap kepadanya. Yang kedua, sesuatu yang ditakuti, karena ia akan murka dan menyiksa siapa yang membangkang perintahnya. Yang ketiga, mempunyai makna sesuatu yang diikuti, karena petunjuknya adalah benar dan menjamin keselamatan. Dan yang keempat, artinya sesuatu yang dicintai, karena rahmat dan cintanya amat besar dicurahkan kepada hamba-hambanya, memberi tak pernah henti dan tiada habis-habisnya. Yang kelima, karena demikian itu, maka ia adalah sesuatu yang disembah. Karena sifat-sifat kesempurnaannya itu, maka ia adalah sesuatu yang berhak mendapatkan loyalitas dan ketaatan. Dan ia adalah pemegang kekuasaan mutlak. Dan Islam memandang bahwa sesuatu yang memiliki sifat-sifat kesempurnaan tersebut di atas hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memperlakukan selain Allah sebagaimana perlakukan yang diberikan kepada Allah adalah kemusyrikan yang sangat bodoh dan hanya akan menjerumuskan manusia ke jurang kenistaan. Allah yang telah menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, dan Allah tidak ridho
bila manusia memperlakukan makhluk sebagai khalik, memperlakukan manusia sebagai Tuhan Sang Pencipta. Apabila ada pihak lain yang diperlakukan demikian, entah itu setan, jin, manusia, atau apa saja, itulah kesesatan yang nyata. Allah tidak menghendaki bila manusia mempertuhankan apa dan atau siapapun selainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muhammad Ajib.